Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Para hadirin, para jamaah peserta daurah Sirah Nabawiyah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan untuk berkumpul di salah satu taman-taman surga, ya, yaitu adalah majelis ilmu. Karena para ulama mengatakan barang siapa yang tidak menikmati lezatnya eh, taman surga di dunia, maka jangan-jangan dikhawatirkan dia tidak akan bisa menikmati taman surga yang sebenarnya ketika di akhirat. Ya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu para jamaah sekalian, arsyadakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita yaitu adalah keistiqomahan. Ya. Nah, Thayyib. Eh, pada kesempatan malam hari ini Daurah Sirah Nabawiyah yang kita ambil ya, yang kita ringkas dari kitab Asirah An-Nabawiyah Durusun wa Ibar, karya salah satu ulama, salah satu mujahid, salah satu tokoh akademisi dan pergerakan, yaitu Dr. Mustafa As-Sibai rahimallahu taala, ya. Pada kesempatan malam hari ini Bapak dan Ibu para jamaah, kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu adalah fase awal kenabian hingga beliau hijrah ke Habasyah. Ya. Jadi ini mungkin sebagian kita gitu ya, ya taunya Rasulullah SAW hijrah ya ke kota Madinah. Ya, mungkin taunya kita cuma satu gitu ya. Tapi ternyata apa? Beliau pernah hijrah ya, kaum muslimin yaitu pernah hijrah ke kota Habasyah atau di negara sekarang adalah Ethiopia. Kenapa kok mereka hijrah ke sana? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah poin di sini penulis ya, menulis Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama ya. Pada masa ini terjadi beberapa peristiwa bersejarah. Momen pertama adalah Rasulullah SAW ketika itu telah mencapai usia ya 40 tahun ya. Dan Jibril turun membawa wahyu pada hari Senin 17 Ramadan. Nah, maka dikenal dengan istilah apa? Nuzulul Quran ya. Istilah Nuzulul Quran. Eh, Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya dalam kitab As-Sahih beliau yang diriwayatkan ya dengan sanad yang bersambung kepada Ibunda Aisyah. Ini adalah cerita yang pertama ya. Kita akan buka bukunya langsung, yaitu adalah riwayat Imam Al-Bukhari, yang mana Imam Bukhari para ulama sepakat bahwa dia termasuk buku yang paling sahih, yang paling benar setelah Al-Qur'an. Nah, ini ya. Jadi kelebihan intelektual Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain itu adalah di verifikasinya. Nah, jadi kalau verifikasi Al-Qur'an itu adalah mutawatir, sangat valid gitu ya. Yang kedua yaitu adalah kitab Sahih Al-Bukhari ya. Jadi di sini dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu Ummul Mukminin, beliau menjelaskan ya. Awalu ma bada'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah ya. Jadi pertama kali yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mimpi yang benar. Nah, finaumi ketika beliau itu tidur. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falakis as-subhi. Jadi beliau ketika bermimpi itu mimpinya sangat jelas ya. Kemarin kita singgung bahwa mimpi Nabi itu apa? Mimpi yang jelas, bukan mimpi seperti kita ya, yang mimpi apa, misal kita di rumah, kemudian kita sedang safar, kemudian tiba-tiba dikejar harimau, ya, kemudian kita ketemu dengan orang lain, enggak. Jadi mimpi Rasulullah SAW itu adalah mimpi yang sangat jelas, ya, seperti apa? Cahaya matahari ketika waktu subuh. Nah, thumma habbaba ilail khala. Maka dari situ Rasulullah SAW itu suka menyendiri,
Wa kana yakhlu bi ghari Akhira. Nah, ini. Pertanyaannya kapan atau di mana beliau menyendiri? Beliau menyendiri ya, yaitu adalah di gua Hira. Yatahanat. Jadi beliau menyendiri itu bukan bertapa, enggak, tapi beliau apa? Beribadah. Wa huwa ta'abbud. Ya, maksud yatahanat yaitu adalah beliau ta'abbud, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Layaliya dawatal adad qabla ayanzi'a ila ahlihi. Jadi beberapa waktu ya, beberapa malam sebelum beliau pulang ke keluarganya. Wa yatazawwadu lidzalika, dan beliau ketika pulang itu apa? Meminta bekal, ya, meminta bekal. Tsumma yarji'u ila Khadijah. Kemudian beliau apa? Pergi pulang kembali menemui istrinya yaitu Khadijah. Fayatazawwadu limithliha. Kemudian beliau meminta bekal lagi. Nah, jadi ketika beliau kembali kepada keluarganya yaitu untuk yaitu meminta bekal. Hatta idza ja'al haqqu wa huwa fi ghari Akhira. Sampai yaitu adalah kebenaran. Nah, kebenaran di sini maksudnya yaitu adalah malaikat Jibril. Karena tadi yang awal-awal itu adalah mimpi ya. Jadi beliau itu mimpi yang sangat jelas gitu ya, seakan-akan apa, beliau itu mendapatkan wahyu. Nah, tapi ketika beliau menyendiri dan beliau beribadah di Gua Hira, maka datanglah malaikat Jibril. Faja'ahul malak, maka datang seorang malaikat, faqala lahu, malaikat tersebut mengatakan, Iqra, bacalah engkau Muhammad. Faqala ma'ana biqari, maka beliau Rasulullah SAW mengatakan apa? Saya tidak bisa membaca ya, saya tidak bisa membaca. Qala fa'akhadani faghattani hatta balagha minni al-juhdu. Thumma arsalani. Nah, sampai apa? Saya itu dipeluk ya, dipeluk, dirangkul sampai saya itu berkeringat. Thumma arsalani. Kemudian malaikat tersebut itu melepaskan saya. Nah, gitu ya, melepaskan aku. Faqala Iqra. Kemudian malaikat tersebut Jibril mengatakan, "Bacalah Muhammad." Fakultu ma'ana biqori. Saya nggak bisa membaca. Ya, saya tidak bisa membaca. Fa'akhodani faghattani thaniyatan hatta balagha minni al-jahdu. Ya. Kemudian malaikat tersebut itu mengambil saya, memeluk saya sampai saya itu berkeringat, sampai saya itu susah payah. Tsumma arsalani. Kemudian malaikat tersebut melepaskan saya. Faqala iqra. Baca ya. Fakultu, maka saya mengatakan ma'ana biqori ya. Saya tidak bisa membaca. Fa'akhodani faghattani thalithah. Ini. Kemudian malaikat tersebut itu apa? Mengambilku, memelukku untuk ketiga kalinya, ya. Kemudian summa arsalani, kemudian saya itu dilepas. Faqala, maka malaikat tersebut itu mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Nah, ini kenapa kok Tuhanmu? Nah, bukan Allah gitu ya. Nah, nanti insya Allah di kajian tafsir ya, kita akan jelaskan gitu ya. Khalaqal insana min alaq, ya, yang telah menciptakan dirimu min alaq, dari yaitu adalah darah ya, darah yang menempel ya, menempel maksudnya di dinding rahim. Nah, ya qara wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu itu adalah yang mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarimu yaitu adalah ilmu. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajari manusia apa yang mereka belum ketahui, yaitu surah Al-Alaq. Nah, jadi dari sini Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW dipeluk malaikat Jibril tiga kali. Nah, kenapa kok beliau dipeluk malaikat? Nah, yaitu para ulama mengatakan salah satu hikmahnya agar beliau itu sadar ini kenyataan. Nah, ini realita, ini bukan mimpi. Nah, maka setelah itu malaikat Jibril membacakan surah Al-Alaq 1 sampai 5. Faraja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatinya itu gemetar ya. Hati beliau itu apa? Gemetar. Fadakhala ala Khadijah bintu Khuwailid. Nah, maka beliau masuk ya, masuk menemui istrinya siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala zamiluni zamuluni. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, selimutilah aku ya. Selimutilah aku, selimutilah aku ya. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu raw. Kemudian istrinya Khadijah menyelimuti beliau sampai apa namanya, eh, rasa ketaut, rasa takut ya, rasa takut beliau itu hilang. Nah, kemudian faqala li Khadijah wa akhbaruha al-khabar. Kemudian Rasulullah SAW ketika beliau sudah tenang, sudah santai, sudah rileks gitu ya,
mengabarkan kepada Khadijah, yaitu adalah kabar. Apa? Laqad khasyitu ala nafsi, sungguhnya saya itu telah takut, ya, telah khawatir yang menimpa kepada diriku ini adalah manusiawi. Nah, manusiawi ya. Jadi Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW beliau takut, pernah takut gitu ya. Seakan-akan apa, beliau ketika dipeluk malaikat itu akan meninggal gitu ya. Jadi ketika beliau dipeluk sosok ya, kemudian beliau sampai keluar keringat, kemudian dilepaskan kembali. Maka apa? Saya itu sangat takut uh, atas yang menimpa kepada diriku, atas yang terjadi kepada diriku. Faqala Khadijah. Nah, maka ini adalah peran ya, seorang istri yang baik, seorang istri yang solehah. Ini bisa diterapkan ini ya, ibu-ibu ya terutama. Jadi kalau ketika suaminya baru ada masalah di tempat kerja ya, atau di apa namanya, ketika ada keluarga atau ketika di komplek ya gitu ya. Maka istri yang baik itu apa? Memotivasi suami ya, bukan tanda kutip menyalahkan suami gitu ya. Inilah yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah. Kalla, sekali-kali tidak. Wallahu la yukhzika, wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan merendahkan dirimu selamanya. Nah, itu ya. Wahai suamiku, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merendahkan, menghinakan dirimu abadan selamanya. Innaka la tasilu rahim. Karena engkau itu senantiasa orang yang menyambung tali silaturahmi. Wa tahmilu kalla. Dan engkau adalah orang yang menanggung beban, ya, beban berat. Nah, watak sibul makdum, dan berusaha dari ketiadaan. Nah, jadi beliau mengupayakan apa? Bantuan. Ya, yang tidak ada, yang tidak bisa dibantu orang, beliau apa? Senantiasa menjadi fasilitator kebaikan. Nah, watu qri'u dhaif, dan engkau juga memuliakan tamu. Nah, memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawa ibil haq. Engkau senantiasa juga membantu, yaitu adalah sarana-sarana kebenaran. Nah, Fang fang tolakot bihi Khadijah hatta atat bihi Warokoh ibnu Nufal. Kemudian cerita di sini ya, langsung saja kita artikan. Ibunda Khadijah menemui, yaitu adalah paman beliau ya, yaitu namanya siapa? Warokoh ibn Naufal. Warokoh bin Naufal ini adalah paman paman beliau. Nah, bin bin Asad bin Abdul Al-Uzza. Wa kana ibnu ammihi Khadijah. Nah, jadi Warokoh bin Naufal itu adalah anak paman Khadijah. Nah, berarti apa? Sepupu ya. Anak paman Khadijah. Wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah, dan dia itu adalah orang Nasrani ketika pada zaman jahiliyah. Wa kana yaktubul kitaba Ibrani. Nah, jadi Warokoh bin Naufal beliau menulis apa? Kitab Ibrani. Fayaktubu minal Injil, maka beliau menulis dari kitab Injil bi Ibroniyah, dari bahasa Ibrani, apa-apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk ditulis. Nah, jadi beliau itu adalah seorang Nasrani yang lurus. Nah, itu. Wa kana syaikhun kabiron qad umya. Akan tetapi beliau itu adalah seorang yang sudah sepuh, sudah tua, qad amya, dan beliau itu sudah menjadi buta. Nah, jadi mata beliau rabun, mata beliau tidak bisa melihat. Waqalat lahu Khadijah, maka Ibunda Khadijah mengatakan, "Ya bena ami, wahai anak pamanku, isma minibni akhika, dengarkan dari anak saudaramu." Faqala lahu Warokoh, maka Warokoh mengatakan, "Ya bena akhi mada tara, wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat?" Nah, wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa yang beliau lihat, apa yang beliau alami. Faqala lahu Warokoh, maka Warokoh mengatakan, hada namus. Nah, ini adalah namus ya. Namus kalau bahasa Yaman itu apa itu namanya? Nyamuk gitu ya. Tapi kalau di sini bukan nyamuk. Maksudnya adalah sohibul wahyi. Adalah, yaitu adalah pembawa wahyu, wahwa Jibril, yaitu adalah malaikat Jibril. Alladzi nazala ala Musa, yang mana diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi tugas malaikat Jibril ini ya, Bapak dan Ibu, menyampaikan wahyu kepada para para nabi. Ya laitani fi hajat'an, ya, jikalah diriku itu adalah seorang yang kuat, syabban qawiyan, pemuda yang kuat gitu ya. Laitani aku nahayan, dan saya itu masih hidup, it yukhrijuka qaumuka, ya, ketika kaummu mengusirmu. Nah, ketika kaummu apa? Mengusirmu.
Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan heran ya. Amukhriji amukhrijihum, apakah mereka itu akan mengusirku? Oh, gitu. Karena apa? Para nabi itu diusir ya dari kaumnya. Kayak Nabi Musa alaihissalam, beliau apa diusir ya dari Mesir, kemudian beliau ke kota Madian. Jadi Nabi bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Naam. Ya, iya, pasti. Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Nggak ada ya seorang rasul yang sama seperti dirimu yang mana menerima wahyu hilang dia mesti akan apa dimusuhi. Nah, jadi Bapak dan Ibu sunatullah ya, para nabi para rasul itu apa mempunyai musuh, apalagi kita gitu ya. Tapi kita apa tidak mencari musuh ya. Wa'id yudrikuni yaumuka angsuruka nasrun mu'azzaron ini. Jadi Warqah bin Nawfal mengatakan kalau ya aku menjumpai dirimu, ya kalau saya itu masih hidup, saya akan menolongmu dengan sekuat tenaga. Nah, gitu ya. Kemudian ternyata apa? Warokoh bin Naufal beliau meninggal ketika wahyu terputus. Nah, ini adalah cerita ya, yaitu adalah bagaimana wahyu turun kepada Rasulullah SAW ketika beliau menyendiri beribadah di Gua Hira, ya. Kemudian ketika beliau pulang menceritakan kepada istri beliau, Ibunda Khadijah, dan bertanya kepada paman beliau, karena paman beliau ya, anak paman beliau ini adalah Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta Nasrani, ahlul kitab. Nah, ternyata Pak, ya ciri-cirinya Nabi seperti itu ya, ciri-cirinya Nabi seperti itu. Dan menjadi sunatullah, para nabi itu akan dimusuhi oleh kaumnya, bahkan akan diusir. Nah, oke. Kemudian di sini riwayat Ibnu Hisham dari Ibnu Ishaq ya, bahwa Rasulullah SAW ketika didatangi oleh malaikat Jibril itu beliau itu tertidur. Nah, jadi beliau ketika beribadah ya, habis dikir gitu ya, beliau tertidur. Nah, kemudian malaikat Jibril itu apa? Membawa tempat dari sutra ya, yang berisi kitab. Nah, kemudian sama ya, berkata yaitu adalah Iqra ya, bacalah yang telah kita jelaskan tadi ya. Sampai selesai beliau mengatakan apa? Aku nggak bisa membaca. Nah, kemudian di sini yang apa namanya? Yang membedakan gitu ya dengan riwayat yang pertama yaitu adalah fakharstu, maka saya itu keluar gitu ya, hatta idza kuntu fi wasati minal jabali, sampai saya keluar ke tengah gunung ya, ke tengah gunung Hira ya. Sami tu sautan, maka saya itu mendengar suara minas sama dari langit yaqulu, berkata ya, jadi ada orang yang mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah, engkau itu adalah utusan Allah. Wa ana Jibril, sedangkan saya itu Jibril. Nah, maka beliau apa? Mengangkat ya, mengangkat kepala beliau ya, kepala beliau ke langit untuk melihat. Nah, faida Jibril bisuratin rajulin sofun. Nah, kemudian apa namanya? Malaikat Jibril ya, malaikat Jibril dalam waktu tersebut itu adalah laki-laki yang sangat bersih ya, laki-laki yang sangat bersih, yang mana dua telapak kakinya berada di cakrawala langit, jadi di bentang apa sisi barat dan sisi timur gitu ya. Kemudian beliau mengatakan apa, malaikat Jibril ini mengatakan ya Muhammad anta Rasulullah, wahai Muhammad engkau itu adalah Rasulullah. Nah ini adalah peristiwa pertama masa kewahyuan. Nah, baik. Ya. Kita lanjutkan peristiwa kedua ya. Peristiwa kedua yang terjadi pada masa kenabian. Ya. Jadi yang kedua yaitu adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, jadi peristiwa pertama tadi kita ceritakan bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Ya. Jadi pada peristiwa kedua ini orang yang pertama kali masuk Islam ya. Jadi ketika beliau mendapatkan